7 cakra manusia untuk menciptakan kekuatan spiritual diri sendiri. Cakra tersebut terbentang lurus mulai dari ujung tulang ekor, hingga ke tenggorokan paling atas. Karena sejatinya, cakra merupakan kelenjar atau kumpulan saraf yang secara fisik sudah ada sejak lahir. Di dalam tubuh manusia, kumpulan-kumpulan saraf ini terkadang kita abaikan dan membuat tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Jika kita mampu untuk mengaktifkan cakra-cakra tersebut, maka dapat menghasilkan hormon-hormon yang akan membantu kita dalam evolusi tubuh, kemudian kepikiran, dan jiwa. Karena Sang Maha Pencipta sudah mendesain tubuh kita dengan begitu cerdas dan canggih, sehingga mereka akan bekerja secara mandiri tanpa menunggu perintah sadar dari diri kita. Namun jika kita sudah berhasil untuk mengaktifkannya ketujuh cakra tersebut, maka mempunyai fungsi dan kekuatan maksimal masing-masing. 1. Cakra dasar. Cakra ini terletak di antara alat kelamin dan anus atau ujung tulang ekor, yang disimbolkan berwarna merah serta memiliki elemen tanah. Berfungsi untuk aktivitas fisik seperti bekerja, dan jika cakra ini tidak berfungsi, maka akan menimbulkan penyakit kegandutan, wasir, dan lain-lain sebagainya. Suatu cakra yang berada di dasar tubuh cakra ini, merupakan pusat kekuatan tubuh secara fisik, kehidupan materi, dan keinginan untuk hidup. Hal ini bisa dikatakan cakra ini merupakan cakra kekuatan utama untuk hidup, yang menumbuhkan kekuatan untuk selalu bersemangat dalam memotivasi untuk mengejar keinginannya. Namun jika cakra dasar ini lemah, maka akan membuat keinginan menjadi lemah, cenderung pasrah, dan pesimis. Dirinya akan cenderung untuk bermalas-malasan, dan tidak memiliki semangat untuk hidup serta mudah putus asa. 2. Cakra seks. Cakra ini terletak di bawah perut atau pada tulang pelvis, yang disimbolkan berwarna jingga dan berelemen air. Cakra ini berfungsi untuk gaya hidup yang memanjakan emosi dan keinginan, kesenangan, juga seksualitas. Jika cakra ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka akan menimbulkan gangguan kandung, kemih ginjal, sakit pinggang, ataupun masalah seksual lainnya. Karena cakra ini berhubungan langsung dengan reproduksi atau penciptaan. 3. Cakra pusat. Cakra ini terletak di bagian perut atau pinggang, yang disimbolkan dengan warna kuning serta berelemenkan api. Fungsi dari cakra ini untuk gudang energi kehidupan, dan menerima serta mengeluarkan energi pertumbuhan, atau penyembuhan. Dan jika sampai cakra ini tidak berfungsi dengan baik, maka akan menimbulkan gangguan pencernaan hati kegemukan, dan kencing manis. Cakra ini juga sangat penting karena berkaitan dengan vitalitas seseorang, emosi, dan sikap tidak puas atau malu. Namun jika cakra pusat ini dapat diaktifkan, maka sikap-sikap negatif tersebut akan hilang sehingga akan menjadi tempat terbaik untuk menyimpan energi sebanyak mungkin di dalam cakra ini. 4. Cakra jantung. Cakra ini sendiri terletak di tengah dada yang disimbolkan berwarna hijau, dan berelemenkan udara. Fungsi dari cakra ini adalah memiliki rasa cinta mencintai diri sendiri, dan mencintai orang lain sehingga kekuatan mental penyembuhan dan kesadaran akan meningkat.
Namun jika cakra tidak aktif, maka dapat menimbulkan gangguan jantung, paru-paru, asma, dan lain sebagainya. Cakra ini adalah cinta dan kasih sayang, serta menjadi perbatasan antara cakra atas dan cakra bawah sehingga dapat digunakan untuk mengembangkan spiritual. Karena cakra ini merupakan pusat dari perasaan dan keyakinan, jika cakra jantung yang lemah maka hal ini akan menimbulkan untuk egois, sombong, dan angkuh. Sehingga sangat penting untuk selalu menjaga cakra tersebut agar selalu aktif dan berkembang. 5. Cakra tenggorokan. Cakra ini yang terletak pada tenggorokan, dan disimbolkan dengan warna biru muda serta memiliki fungsi untuk berkomunikasi serta kuasa dan tenaga untuk memilih. Jika cakra ini tidak berfungsi, maka akan menimbulkan masalah pada leher, tenggorokan, dan pendengaran. Sehingga kita harus selalu memastikan bahwa cakra tersebut harus selalu aktif dan terus berkembang yang membuat mudah untuk berkomunikasi dan mengutarakan gagasan di depan orang banyak. Sehingga memiliki kemampuan pandai dalam merangkai kata dan berbicara. Jika cakra tenggorokan lemah, maka akan sulit berkomunikasi baik secara mental. Namun jika cakra tenggorokan ini aktif dan berkembang, maka dirinya akan selalu mendapatkan keberhasilan, kelimpahan, kekuasaan, dan berkembangnya pengetahuan duniawi. 6. Cakra ajena. Cakra ini terletak di tengah kepala di antara kedua alis mata, dan disimbolkan berwarna biru indigo dengan berelemen cahaya. Cakra ini berfungsi sebagai induksi atau penglihatan, dan penyatuan. Jika cakra ini tidak berfungsi, maka dapat menyebabkan gangguan penglihatan, sakit kepala, bahkan sering mimpi buruk. 7. Cakra mahkota. Cakra ini terletak di sisi bagian atas kepala atau ubun-ubun, yang disimbolkan berwarna palet dan berelemen pemikiran. Kegunaan dari cakra ini, sebagai pemahaman atau integrasi dalam berpikir. Jika cakra ini tidak aktif, maka akan membuat ketidakmampuan dalam memahami dan belajar. Cakra ini merupakan pintu gerbang masuk dan terintegrasi energi ilahi ke seluruh tubuh manusia. Dan hal ini membuat cakra ini sangat penting untuk selalu aktif dan berkembang, agar energi spiritual dapat diterima secara terus-menerus oleh seluruh tubuh. Itulah 7 cakra manusia dan kegunaannya. Terima kasih, semoga bermanfaat.